Yang awalnya biasa aja dapat cancel, itu jadi emosi jiwa. Pandemi, harusnya saving money malah spending money. Para tamu kami yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Untuk alasan keselamatan, kami mohon Anda tetap mengenakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Kami ulangi bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. Merokok di kamar kecil akan mengaktifkan alat pendeteksi asap. Terima kasih atas kerja sama Anda. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Apakah kalian sudah kangen dengar suara pramugari kayak yang tadi? Atau sudah kangen terbang dari satu kota ke kota yang lain? Ataupun juga dari satu negara ke negara yang lain? Dan di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal share tentang pengalaman pengcancelan riwayat perjalanan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi biar kalian lebih waspada dan juga lebih bijak dalam memutuskan perjalanan udara di masa pandemi ini. Aku beli tiket 2 minggu sebelum penerbangan untuk tanggal 4 Agustus di salah satu online travel agent dan ngeliat bahwa jadwal penerbangan tuh udah kayak kacau banget. Jadi untuk terbang dari Bali ke Jogja itu yang biasanya direct banyak gitu ya, kamu bisa pilih maskapai apapun yang kamu pengen, ini nggak kayak gitu. Jadi banyak banget yang jadwalnya itu bisa lebih dari 10 jam dengan transit ke Jakarta dulu baru sampai ke Jogja, dan itu perjalanan yang sangat melelahkan, aku ngebayangin ya. Nah, karena ada salah satu maskapai yang dia direct dari Bali ke Jogja, akhirnya aku pilih jadwal di tanggal 4 itu, dan di H-1 jadwal penerbangan aku datang ke klinik buat rapid test. Baru sorenya setelah rapid test keluar, aku dapat notif cancellation dari maskapai tersebut. Jadi pengcancelan pertama itu terjadi kurang dari 24 jam dari jam terbang aku keesokan harinya. Dan sebenarnya cancel tuh kan biasa banget ya di dunia penerbangan, cuman yang bikin gak biasa waktu itu karena ada drama. Nah, karena sudah dapat cancel notifikasinya, jadi aku kan pilihannya ada 2, refund atau reschedule. Pertama kali aku pikir ya udah reschedule aja biar nggak nambahin duit gitu maksudnya. Ternyata ketika memilih reschedule itu ada kredit yang nominalnya jauh banget dibandingkan dengan uang yang sudah aku bayarkan di tiket tersebut. Kemudian aku switch lagi ke refund dong, karena kayaknya reschedule bikin kita ngeluarin lebih banyak, ngeluarin duit, dan refund itu langsung di reject sama maskapai. Yang lebih bikin emosi lagi adalah ketika telepon CS dari OTA tersebut itu enggak nyambung, nelpon ke maskapai enggak nyambung, dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan CS-nya lewat email menuju jam 11 malam dari jam 6 sore. Dan bersyukurnya untuk maskapai pertama itu akhirnya bisa refund dengan menunggu sampai 30 hari kerja. Kalau biasanya sebelum pandemi itu kan hanya membutuhkan 14 hari kerja ya. Satu maskapai terselesaikan dong, dan di waktu yang sama juga akhirnya beli tiket baru dengan memilih maskapai yang lain, dan itu dapat tiket selanjutnya di tanggal 14 Agustus untuk landing di kota Solo. Dan saat udah dapet tiket baru, udah nggak mikirin lagi dong cancel yang pertama itu. Nah, ternyata 1 minggu sebelum penerbangan untuk tanggal 14 Agustus dengan maskapai yang berbeda, itu sudah terima lagi notif cancelnya. Baru agak mikir gitu ya, ada apa ini? Dan karena acara keluarga yang mau dihadiri di awal Agustus sudah lewat, jadi ketika dapat cancel notifikasi lagi kayak nggak ada sesuatu yang harus dikejar. Jadi ya udahlah, reschedule lagi aja. Nah, dari tanggal 14 Agustus ini tanggal paling dekat bisa reschedule itu ada di tanggal 1 September. Menuju tanggal 1 September ini udah deg-degan lagi. Tapi 1 minggu sebelum penerbangan nggak ada notifikasi masuk. Cuman feeling itu ada ya, akan cancel lagi. Ternyata 2 hari sebelum penerbangan dapat lagi itu email masuk cancel notifikasi. Oh my god, udah 3 kali cancel dong. Dan ya udahlah, reschedule lagi gitu. Dan ini range-nya semakin panjang.
Jadi kalau tadi dari tanggal 14 Agustus ke 1 September, ini dari tanggal 1 September bisa reschedule lagi. Ini untuk tanggal 1 Oktober itu adalah tanggal yang paling dekat. Jadi di cancel yang ketiga kali ini udah males banget terbang sebenarnya. Cuman kadang juga kangen ya untuk pulang ke Jogja. Kangen sama semuanya, kangen sama kamu. Dan menuju ke tanggal 1 Oktober kemarin ini nih udah pikiran, perasaan campur aduk. Karena kayak ini tuh pasti bakalan cancel lagi gitu, cancel lagi, dan cancel lagi. Nah, kalau di 2 dan ketiga itu dia juga waktu cancelnya semakin mepet gitu ya, yang awalnya 1 minggu 2 hari gitu. Nah ini cancel yang keempat nih, aku pikir juga akan lebih mepet lagi gitu. Malah pernah pikir jeleknya tuh beberapa jam sebelum penerbangan, tapi ternyata enggak. Dan karena feeling cancelnya itu gede banget, sebelum mereka kirim email notifikasi cancel, ini aku dari schedule duluan. Jadi di 1 hari sebelum penerbangan di jam 12-an itu aku sudah chat CS-nya kalau mau reschedule, tapi dengan alasan mereka yang cancel, padahal aku belum terima itu cancel notifikasinya, dan mereka tetap ngasih aku tiket yang baru. Itu aku reschedule untuk di bulan selanjutnya. Jadi sebelum mereka cancel aku udah reschedule dulu. Jadi kalau di sekitar kalian nih baru ada orang-orang yang dapat cancel pesawat, apalagi sampai 4 kali, ini harap bersabar karena mereka pasti lebih sensitif, lebih emosian, lebih pengen dimengerti. Jadi kerugiannya itu nggak cuma materi tapi juga imateri. Jadi cancel pesawat tuh. Tapi kita juga harus ingat bahwa nggak ada satu kebetulan pun di dunia ini. Jadi semuanya sudah ada dalam rencananya. Kenapa sampai saat ini masih di sini, mungkin ada hal-hal yang belum selesai di Bali, atau juga kondisi keadaan jalan yang memang tidak safe, jadi sampai mengalami cancel 4 kali. Jadi buat kalian yang mau melakukan perjalanan menggunakan pesawat, kalau emang nggak penting banget, ini bisa dipending dulu, nunggu keadaan membaik, nunggu kondisi jadi normal, kecuali buat kalian yang emang mau menghambur-hamburkan duit. Dan setelah menjadi pengamat penerbangan dadakan selama beberapa hari, menurutku kalau kamu pengen terbang yang nggak pakai cancel-cancelan itu, kamu harus beli tiket yang sama di hari yang sama kamu terbang. Dan ingat ya, kesimpulan ini adalah dari seorang rakyat jelata yang biasanya beli kursi ekonomi pesawat, dan ini hanya rute dari Denpasar ke Yogyakarta maupun Denpasar ke Solo. Jadi untuk rute-rute ke kota lainnya atau dari kota lainnya menuju ke Bali, aku sama sekali nggak tahu. Buat para calon penumpang lainnya yang gagal terbang, bersabarlah, mungkin memang belum saatnya, karena semua pasti akan pindah pada waktunya. Jangan emosian, dan juga jaga jari-jari kita agar tidak menuliskan sesuatu hal saat kondisi kita sedang labil. Jadi buat kalian yang mengalami pengcancelan berkali-kali juga selama pandemi ini, mari kita alihkan pikiran kita ke sesuatu hal yang lebih menyenangkan diri. Karena dengan menyenangkan diri sendiri, berarti kita juga turut meningkatkan imun tubuh kita. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini. Dan cerita tentang penerbangan ini tidak hanya sampai di sini saja, karena aku akan update saat nanti aku sudah bisa terbang lagi. Dan buat kalian yang punya pengalaman terbang selama pandemi ini, punya tips and tricks terbang selama pandemi, kalian bisa komen di bawah. Tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Happy Trip Happy People. Bye!